Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan bersama tim D1 Mobile Application Unpad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor motivasi dan waktu memulai usaha. Ada pertanyaan menggelitik yang selalu ingin saya ketahui jawabannya setiap kali melakukan pendampingan terhadap pengusaha kecil atau mikro. Kenapa mereka memilih menjadi wirausaha? Atau bagaimana awal mulanya sehingga menjalani profesi sebagai seorang wirausaha? Jawabannya ternyata cukup bervariasi. Beberapa hal yang melatar belakangi kenapa mereka membuka usaha sendiri, yaitu yang pertama, awalnya hanya ikut-ikutan. Sebuah cerita mengenai Dadang. Dadang adalah seorang pemuda lulusan SMA, mulanya sekedar ikut-ikutan beternak ikan mas. Melihat penduduk sekitar banyak yang beternak ikan mas, sambil berharap ada perusahaan yang mempertimbangkan lamaran kerjanya, iseng-iseng mencoba mengikuti langkah sebagian warga sekitar. Setelah dijalani, ternyata mengasihkan. Dadang begitu menikmati, terutama setelah ikan peliharaannya mulai besar. Ia betah berjam-jam di tepi kolam, memperhatikan keindahan kerumunan ikan yang berwarna kuning emas, kemerahan, dan hitam saling berebut pakan yang ia taburkan. Kebahagiaannya bertambah ketika saat panen pertama tiba. Ternyata keuntungan yang diperoleh cukup lumayan. Merasa senang dengan hasil yang dicapai, ia terdorong untuk meneruskan dan menekuni usahanya. Keseriusan dan kerja keras yang dilakukan akhirnya menghantarkan Dadang sebagai seorang wirausahawan kecil yang cukup berhasil. Ia telah melupakan setumpuk lamaran kerjanya yang dulu pernah dikirim ke berbagai kantor pemerintah dan swasta. Usahanya berkembang. Awalnya hanya peternakan ikan mas, kemudian ada peternakan ikan lele, ikan gurame, ikan patin, bahkan merambah ke bisnis rumah makan dengan menu utama ikan bakar, pepes, dan ikan goreng. Wirausaha yang diawali dengan ikut-ikutan ternyata memiliki potensi sukses sepanjang diikuti dengan keseriusan, ketekunan, dan kerja keras. Namun, harus diingat, sebuah bisnis yang dijalankan karena faktor ikut-ikutan semesta, kecil kemungkinannya untuk meraih sukses. Alasan yang kedua kenapa seseorang berwirausaha adalah menambah pendapatan. Seseorang yang merasa gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, berusaha melakukan usaha sambilan di sela-sela kesibukan sehari-harinya sebagai karyawan. Atau para ibu rumah tangga yang pada awalnya hanya sibuk mengurus anak, mencoba membantu suaminya mencari penghasilan tambahan. Mereka mencoba usaha kecil-kecilan dengan dibantu oleh suami atau anggota keluarga lainnya. Setelah usahanya berjalan dengan baik dan berkembang, ternyata penghasilan yang diperoleh melebihi gaji bulanan yang diterima suaminya. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya meraih sukses. Alasan ketiga kenapa seseorang berwirausaha adalah peluang ekonomi yang tidak menguntungkan di daerah asal. Adanya peluang ekonomi yang jauh lebih besar di ibu kota negara atau Jakarta dan kota-kota besar lainnya seringkali mendorong masyarakat daerah tertentu meninggalkan daerah asal untuk berwirausaha di kota yang lebih menjanjikan. Sebagai contoh, orang-orang Wonogiri yang terkenal dengan bisnis bakso dan jamunya, orang Gunung Kidul dengan usaha bakminya, orang Tegal dengan wartegnya, orang Malang dengan baksonya, orang Padang dengan rumah makan dan kaki limanya, atau orang Tasik dengan kreditnya. Sepintas usaha mereka kelihatan kecil, sederhana, dan informal. Namun hasilnya, banyak di antara mereka yang di kampung asalnya memiliki rumah gedongan, sawah yang luas, sapi dan kerbau dari keuntungan bisnis yang dijalani di kota besar. Alasan selanjutnya kenapa seseorang berwirausaha adalah lingkungan keluarga. Banyak anggota masyarakat kita memperoleh pengetahuan dari pengalaman bisnis yang dijalankan oleh orang tuanya semenjak mereka masih kanak-kanak. Sebagian di antara mereka kemudian mengikuti jejak orang tuanya terjun ke dunia wirausaha, baik mengembangkan bisnis jenis
sendiri yang telah ditekuni keluarganya maupun mencoba baik mengembangkan jenis usaha yang telah ditekuni keluarganya maupun mencoba mengembangkan bisnis lain yang prospeknya lebih bagus. Alasan selanjutnya, awalnya hobi. Seseorang penangkar burung perkutut yang sukses memulai bisnisnya hanya karena hobi. Rumah yang luas dan asri, keluarga yang berkecukupan, diperoleh berkat kesenangannya dan kecintaannya terhadap jenis burung yang sering dilombakan suaranya itu. Sejak kecil, kegemaran memelihara burung sudah kelihatan. Semasa sekolah, naluri bisnisnya mulai tumbuh. Dengan menyisihkan uang jajan untuk ditabung, dibelilah burung-burung muda yang belum bisa bersiul untuk dipelihara. Setelah jadi, kemudian dijual. Karena hobi dan ternyata menguntungkan, akhirnya bisnis penangkaran perkutut menjadi jalan hidupnya. Banyak juga orang yang mengembangkan hobi lainnya menjadi kegiatan bisnis. Seperti orang yang hobi memasak menjadi pengusaha catering atau restoran. Hobi membaca menjadi pengusaha toko buku. Hobi melukis membuka usaha sanggar lukis atau galeri. Hobi senam kemudian membuka sanggar senam atau pusat kebugaran, fitness center, dan sebagainya. Alasan selanjutnya adalah tidak puas dengan lingkungan kerja dan atau hasil yang diperoleh. Sebagian orang memulai bisnis akibat kekecewaan dan ketidakpuasan dengan lingkungan kerjanya. Beberapa perusahaan di mana mereka pernah bekerja ternyata tidak pernah memuaskan hatinya. Mereka merasa dan berkeyakinan bahwa kepuasan kerja akan diraih dengan membuka dan menjalankan bisnis sendiri. Sewaktu saya melakukan survei sektor informal tahun 1986 di Jakarta, seorang responden penjual teh botol di bilangan Blok M, Jakarta Selatan menuturkan, setamat SMA dirinya menjadi karyawan sebuah department store. Awalnya ia merasa bangga bekerja di sebuah toko modern. Namun setelah dijalani selama setahun, perasaan jenuh menghantui dirinya. Rutinitas, karir yang tidak jelas, dan pendapatan yang tidak mencukupi mendorong sang pemuda memutuskan keluar untuk buka usaha sendiri. Karena ketiadaan modal yang mencukupi, ia memulai dengan berjualan teh botol kecil-kecilan. Baru sebulan menjalani usahanya, ternyata hasilnya lebih besar dibandingkan gaji yang diperoleh sewaktu menjadi karyawan. Ia menuturkan ingin menekuni bidang wirausaha dan bercita-cita memiliki beberapa outlet usaha makanan dan minuman. Alasan selanjutnya, kenapa seseorang memilih berwirausaha adalah gagal atau tidak puas dengan pendidikan yang ada. Kisah sukses pengusaha dengan latar belakang berhenti dari bangku pendidikan sudah banyak dipublikasikan. Seperti misalnya pemilik bisnis Esteller 77, Sukiyatno Nugroho. Sukses di bidangnya hanya berbekal ijazah SMP. Bob Sadino, pengusaha supermarket Kemchik yang populer dengan ciri khas celana pendeknya, atau Bill Gates yang drop out dari Harvard University, akhirnya sukses di bidang bisnis Microsoft. Demikian juga Konosuke Matsushita dari Jepang yang tidak pernah tamat SD, menjadi orang paling sukses dalam bisnis elektronik di negeri Sakura, dan masih banyak lagi. Dan begitu banyaknya sampai tidak tercatat secara pasti berapa sebenarnya jumlah pengusaha kecil tanpa gelar di Indonesia yang tetap eksis dalam gelombang krisis ekonomi yang berkepanjangan tanpa harus menjadi beban pemerintah. Alasan selanjutnya kenapa seseorang memilih menjadi seorang wirausaha adalah keinginan untuk mandiri. Sebagian wirausahawan memulai bisnisnya sejak awal memang dilandasi oleh dorongan atau motivasi dari dalam dirinya yang ingin mandiri dan tidak mau menggantungkan hidupnya pada pihak lain. Orang-orang seperti ini sejak awal tidak pernah punya keinginan untuk bekerja sebagai karyawan. Keinginan kuatnya bukan mencari kerja, tetapi menciptakan pekerjaan bagi dirinya dan bagi orang lain. Mereka memiliki semangat kemandirian yang tinggi sesuai dengan falsafah
lebih baik jadi bos kecil daripada jadi bawahan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kapan seharusnya kita memulai bisnis. Sebenarnya, seseorang dapat memulai bisnis kapan saja atau setiap saat dalam hidupnya. Ketika masih muda, ketika dewasa, saat masih sekolah atau lulus, ketika menjadi orang tua, ketika menjadi pegawai, ketika di PHK atau pensiun, dan sebagainya. Dengan modal dengkul atau menunggu punya cukup modal, dan seterusnya. Uraian ini dimaksudkan untuk lebih memberikan gambaran dan merangsang gagasan Anda bahwa sebenarnya kapan saja, di mana saja, bisnis itu bisa setiap saat. Namun pada saat yang bersamaan juga selalu ada yang menangkapnya. Untuk menjadi wirausahawan, dibutuhkan keberanian memulai untuk menangkap peluang bisnis yang ada sebelum orang lain mendahuluinya. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya.